Halo gengs, bertemu lagi dengan saya Muhammad di sini. Sekarang saya akan mengupload tentang perangkat input dan output, fungsi dan contoh input dan output komputer. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Halo gengs, bertemu lagi dengan saya Muhammad di sini. Sekarang saya akan mengupload tentang perangkat input dan output, fungsi dan contoh input dan output komputer. Halo gengs, seperti yang kalian ketahui, perangkat input dan output. Komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai perangkat penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Jadi, selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware dan software. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I. I itu untuk input dan O untuk output. Merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output diantara lain mouse, keyboard, dan monitor, serta printer. Perangkat input komputer antara lain seperti keyboard, mouse, scanner, dan perangkat output komputer antara lain seperti monitor, printer, proyektor, speaker. Input adalah masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat memasukkan yang memberikan perintah langsung berupa informasi digital dan penggunaan. Benda ini dapat dilihat dan dapat diraba. Bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Berikut ini adalah daftar contoh input device beserta penjelasannya. Yang pertama, keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain sebagainya. Dengan perangkat keyboard ini, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf, terdapat huruf A sampai Z. Sedangkan angka, ada angka 0, 1, sampai 9. Selain itu, dapat memasukkan tanda baca koma, titik, perintah, tanya. Juga ada simbol garis miring, titik, 2, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Keyboard mengalami pengembangan beberapa kali sehingga terdapat sebagai macam varian port serial, VS2, wireless, dan USB. Ya, yang kedua, mouse. Ya, kebetulan saya tidak mempunyai mouse. Ya, mungkin sebagian banyak orang telah mengetahui gimana gitu mouse, kayak mana mouse memakai mouse kayak mana gitu kan. Mouse merupakan perangkat input
yang digunakan untuk menunjukkan posisi printer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk penggenggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Terdapat dua tombol yang bisa diklik dan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan OK. Dan sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu. Contoh yang ketiga, scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengopi teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopinya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk untuk bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang ini fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Ketiga tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat 3 in 1. Seperti contoh gambar yang saya tunjukkan berikut ini. Seperti ini. Ada 3 contoh. Kan? Ya, contoh yang keempat ialah joystick. Ini. Joystick ini adalah sebuah alat input komputer yang nama seperti tuas yang dapat bergerak ke berbagai arah. Joystick ini juga dapat mentransmisi arah sebesar 2 ataupun 3 dimensi ke komputer. Alat ini bisa digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan game dengan lebih sempurna. Fungsinya joystick ini adalah mempunyai banyak fungsi. Di antaranya adalah pelengkapan untuk memainkan sebuah game yang dilengkapi dengan tombol lebih dari satu. Yang pertama. Dan fungsi yang kedua dapat diimplementasikan pada kursi roda bermotor dan juga truk. Contoh yang kelima yaitu CD-ROM. Anda tentunya pasti telah mengetahui sedikit banyak tentang CD, DVD-ROM kan. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengingatkan pengertian dan fungsi dari CD atau DVD-ROM. Yang mana CD-ROM ini adalah memori sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD-ROM. Juga berarti bahwa CD-ROM driver yang mana hanya bisa digunakan untuk membaca sebuah CD. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi 2 menurut tipenya, yaitu ATA atau ID. Output berarti luar. Jadi perangkat output atau output device adalah peranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluar. Dari hasil pengolahan data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh alat-alat output. Ya, contoh yang pertama, monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari
prosesan data resolusi gambar. Tiap monitor berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusi, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda-beda. Seperti televisi yang dengan bentuk layar datar dan layar cembung. Ya, yang kedua, contoh kedua, speaker. Nah, ini speaker kan? Speaker ya perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara prianti. Ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya privat, suara hanya bisa didengar oleh pengguna, sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang di sekitar bisa mendengar. Ya, contoh yang ketiga yaitu printer. Printer, perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak dan data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetak dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetak adalah tinta dan tinta bubuk atau disebut toner. Perbedaannya terletak pada sistemnya. Tinta atau sembur tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau disebut lancer butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu printer tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, printer, ataupun fotokopi. Contoh yang keempat tentang output ialah earphone. Earphone ini berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Misalnya komputer, HP, laptop dan lain-lain lah. Selain itu, peranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena dapat perangkat komunikasinya. Misalnya kayak kita pas nelpon kan, bisa berkomunikasi satu sama dengan yang lain gitu. Oke guys, sebelum saya mengakhiri vlog saya hari ini, saya akan menjelaskan lagi barang-barang yang input dan output. Ya, yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan yaitu keyboard. Ini kan. Nah, ini keyboard. Dan yang kedua CD-ROM, ini bahannya bisa diperbolehkan. Ini yang input ya, yang input. Dan yang ketiga itu joystick. Nah, ini dan yang keempat earphone, dan yang kelima mouse. Nah ya guys, ini jenis-jenis barang yang output ya, seperti ini speaker, monitor, dan printer. Oke guys, sekian vlog dari saya tentang perangkat input dan output, fungsi dan contoh input dan output komputer. Semoga vlog ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Bye.